bisa terus bertemu Senin sampai Jumat dengan Tuan Lapar semua. Iya, baiklah. Ini ada panggung kecil, ada panggung kelinci. Panggung sandiwara ya. Iya. Aduh. Kita acting-actingan yuk karena nih Ayo. tamu-tamu kita ini Jago acting. Oh, ini iya. sebuah kehormatan menurut gua Tonight Show bisa mendatangkan. Ngefans banget. Gue deg-degan sih mau undang Iya, ini. iya, iya, Sama iya. ibu ini ada. Jadi mau yang undang Bapak? Saya aja deh, tapi saya deg-degan banget. Gak Oh apa-apa ya udah, ya udah. Baiklah, langsung kita sambut. Ini dia Aulia Sarah dan Jamal Mirdad. Aulia Sarah dan Tante Fizira. Belum. Jamal Mirdad. Ini kata Jamal Mirdad masa Tante. Nggak salah. Waduh. Hai Aulia. Kita masuk langsung ke Tonight Challenge. Aku udah biasa acting. Kalau Tante Christine udah tidak diragukan lagi. Baru mulai acting, baru mulai acting kata dia. Mungkin. Berarti kita akan challenge yang berhubungan dengan acting. Di actingin dong. Masa diajak aja. Udah, kita akan ajak juga Marsha untuk bergabung sama kita di sini. Silakan Marsha. Jadi, para peserta harus membaca sebuah berita. Jadi akan ada berita, artikel berita, tapi dibacanya dengan ekspresi yang sudah ditentukan. Oh, gitu. Gitu kan. Kalau misalnya beritanya mungkin berita sedih, tapi ekspresinya tiba-tiba yang muncul adalah bahagia. Nah itu Ya. harus gimana caranya gitu, berita sedih tapi ekspresi bahagia. Saya sebagai contoh, Bu. Mulai, hah? Pertama. Oh, Bapak dulu. Oh, boleh. Cinta Lia. Gak malu dia ada terjun. Jadi contoh. Justru bebannya tuh berkurang kalau pertama, Bro. Iya kan? Makin ke belakang makin bagus kan makin beban. Baiklah, saya pilih ekspresi, Bu. Acak. Coba diacak ekspresinya untuk Bapak Desta. Ekspresinya adalah acak. Sombong aja gitu. Stop. Takut. Oke, ini nggak masalah buat Oke. saya. Coba kita lihat artikelnya atau berita yang harus dibacakan. Ini dia. Berita tentang siswa yang tak kuat beli kuota internet. Tak kuat. Oh, iya. Action. Takut loh, takut. Ada rasa takut. Apa harus ada kayak gitu? Ih. Ini takut apa jijik ya? Ih. Ada siswa nggak kuat beli kuota internet. Ih, ya ampun. Takut banget. Takut banget. Takut banget. Ih, bener-bener Seorang takut. guru SDN 1 Balarejo. Iya. Ih, aku takut banget deh. Ih, Kecamatan ke serem Ih, banget. serem banget. Ih, takut. Kebon. Ih, serem ya. Ih, Sari kebun serem. Kebon Sari Kabupaten Madiun. Ih, ya ampun. takut Di Jawa Timur. kenapa Kak? Kenapa? Memanfaatkan teknologi atau HT untuk melakukan pembelajaran online karena siswanya nggak mampu membeli kuota internet. Sekalipun, smartphone. Luar biasa. Aduh, berikutnya siapa ya? Aul aja deh kalau kita aul gimana? Tadi kan udah dicontohin sama Desta. Oke. Silakan Aul. Awalnya makin cantik ya. Iya, lucu ya. Gemes. Aduh, gampang gemes ya. deh. Coba kita acak ekspresinya seperti apa. Silakan diacak. Acak. Stop. Panik. Coba kita lihat artikelnya apa atau beritanya seperti apa. Coba kita lihat. Untuk Aul. Beritanya tentang motor yang dijadikan kompor dadakan. Oke. Oh, oke, langsung ya diingetin lagi. Ekspresinya adalah panik and action. Jadi, ada motor yang dijadikan kompor dadakan. Setelah mendengar ada yang membeli kopi, panik. Penjual kopi ini lalu berhenti. Dan
Dan kemudian langsung membuka jok motor. Kemudian langsung membuka jok motor. Setelah membuka jok motor, lalu terjadi kejadian absurd yang cukup mengerikan. Karena si penjual membuka tutup tangki bensin, kemudian menaruh dudukan kompor di atas lubang tangki. Oh, sekian. Panik banget. Ih, panik banget. Panik banget. Panik banget. Panik banget. Bunik kan kalau panik kan laki-laki, kalau cewek. Berikutnya ya Vincent, silakan Vincent. Mohon maaf ya, Kita acak dulu ya. saya akan serius banget karena menurut saya acting itu tidak bisa percaya. Iya, bagus. Harus serius banget emang. Iya, harus serius banget. Coba kita acak ekspresinya. Acak. Stop. Bete. Ini tentang judul artikelnya adalah suamiku adalah kakak tiriku. Hah? Beneran berita. Iya, berita. Bete ya. Action. Sisir apa? Suamiku Bete sisir adalah apa? kakak tiriku. Ih, bete banget. Pemandangan yang nggak biasa terjadi di pernikahan yang baru-baru ini viral di media sosial. Bete. Ayah mertua menikahi wanita yang jadi besannya sendiri. Ih, bete banget. Asli. Parah. Ih, bete banget. Dinikahin sama wanita yang jadi besannya sendiri dan membuat netizen heboh. Ih, bete banget. Bete. Ya udah. Parah banget. Oke, Angie dulu. Angie, oke, kita hilangkan dulu perasaan bete, kita ke ekspresi selanjutnya. Acak. Bukan muka lo awas minggir. Lo. Udah bukan saya. Ngapain muka lu diacak? Ngapain muka lu diacak? Aduh, kram lagi kram. Sedih. Oke. Ini sedih dan parah. artikelnya cerita pencurian motor yang gagal dan pelaku banting motor. Ini pencurinya sedih jadinya, ya. Ini. Wow. Artikel tentang pencuri yang sedih. Wih, dapet Karena gagal banget sih. maling ya. Sedih ya. And action. Seorang kawan yang mengendarai motor menunggu di dekatnya. Usahanya tidak berhenti. Bahwa ketika ada seseorang pelanggan melintasi motor itu dan melihat di area parkir tepat saat kunci motor berhasil dibongkar. Udah suruh Vincent. Pemilik motor dan dua pegawai minimarket menghambur keluar. Oh my god. Sedih banget. Aku langsung membanting motor itu dan kabur Dia bergetar-getar. bersama kawan-kawannya. Wow. Kok bisa sih pemain sinetron nih kelihatan? Aku benar-benar gak nyangka. Bang, Trims. Udah guys. Bagian malingnya gagal. Sedih banget. Lu gak malu sama Tante Christine Hakim? Iya sih malu ya. Lumayan. Tante Christine Hakim. Kalah Julia Robert. Apalagi Christine Hakim kalah. Oke, kita acak ekspresinya. Background Stop. Marah. Gua marah. Udah mulai marah kan? Jangan pikir saya gak bisa balas ya. Oke, ini beritanya tentang 20 tahun berpisah, bertemu ibu kandung lewat Facebook. Ini Wow. ceritanya yang mengharukan, tapi harus dibawakan dengan ekspresi Marah sama ibunya.
Iya, Bu. Oh, Kenapa? Bukan tante. Gak apa-apa, Tante. Ya, action, Tante. Puluhan tahun hidup bersama keluarga angkat, Dodi tidak menyangka akhirnya bisa mengetahui dan bertemu langsung dengan ibu kandungnya. Ibu kandung. Kamu jadi ibu kandung aja. Oh iya, ibu kandung. Ibu kandungnya tapi pakai kain dong, masa begini? Oh iya, oke, maaf. Bro, turutin aja bro. Coba, Iya, kalau pakai kalau pakai kain itu body language-nya beda loh. Nah, Pakai kain, Nggak, kan pakai kain, Iya. stagennya 10 meter. Oh iya. Nggak, kan sebenarnya ada cewek di sini, kenapa harus saya? Kan lu ada lu. Oh iya, legend. Puluhan tahun bersama keluarga angkat, Dodi, mana Dodi? Dodi tidak menyangka dan bertemu langsung dengan ibu kandungnya lewat Facebook. Bahkan ibu kandungnya selalu mengirimkan ucapan selamat ulang tahun melalui halaman Facebook. Saya tuh ngapain? ibu kandung. Ibu kandung, jangan lewat Facebook, ketemu langsung sama ibu kandung, nggak boleh kualat nanti. Nah ya, Bapak kan ikut ya? Kamu kemana aja? Dodi! Kamu kemana aja? Saya, anak kita. Ayo. Iya. Kita ngapain? cuma disuruh acting marah tapi harus diwujudkan. Dapet ya tapi ya. Marcel, hebat ya ibunya. Oh, Marcel. kondean. Marcel, silakan Marcel. Saya Pak Adit teh. Marcel. Saya di Marcel. Marcel, actingnya seperti apa? Seperti apa teh? Actingnya adalah hooker. Setelah yang satu nih, tetap Marcel. Kembali lagi Tonight Show dan malam hari ini saya akan hadirkan sesuatu yang lama sudah tidak kita mainkan dan pasti Anda tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan Tonight Sketsa. Tonight Sketsa kembali hadir menyapa kalian semua Tonight Lovers. Malam hari ini seru banget. Ceritanya ada sepasang suami istri pengantin baru. Di pelaminan mereka terlihat sangat bahagia. Dan diceritakan hari ini sang istri sedang asik membaca sambil menunggu kedatangan suami. Dan ngobrol-ngobrol dengan si asisten rumah tangganya. Yang merupakan mereka ini mengambil asisten rumah tangganya dari tetangganya yang memang sudah yatim piano. Dia ini yatim piatu maksud saya, biar lucu. Ya. Dan si ibu sedang ngobrol-ngobrol asik dengan si asisten rumah tangga. Ini dia, Tonight Sketsa. Mama. Lo kan asisten rumah tangga, manggilnya ibu lah. Oh iya. Mama, lu bukan suaminya. Oh iya Pak, maaf Pak. Ibu. Iya. Ibu dari anak-anakku. Apaan tuh, Sel? Ini punya online shopnya Pak Desta. Oh gitu, ya Mana? udah. Terus itu aja. Oh iya Bu. Ya. Sama ini Bu. Apa tuh? Saya mau izin keluar Bu. Oh gitu. Iya. Ada urusan sebentar. Izin Ya keluar. udah, silakan. Nggak usah balik-balik lagi tapi. Jangan, bukan belum dibayar. Ya udah. Ayo Bu. Hati-hati ya. Ya. Kemudian datanglah sang suami yang baru saja pulang kerja. Tapi ada yang berbeda. Hari ini dia pulang lebih cepat dari biasanya. Ini nih. Ya ampun sayang, kok kamu udah pulang cepet banget sih? Iya nih, lagi nggak banyak kerjaan di kantor. Marcel mana aku nggak kelihatan. Aku mau minta tolong bikinin minum dong. Kenapa emang kamu capek ya? Iya. Sini, duduk dulu. Ahem. Duduk dulu. Sini. Aku pijitin mau nggak? Tapi kok tumben banget sih kamu pijitin Kenapa aku? tuh? Kenapa? Iya dong. Sayang, tapi kok kamu nggak bawa apa-apaan sih? Pak, ini bisa dilamain nggak Pak sini nih Pak? Boleh, tergantung. Kan ada Marcel. Ya, kalau mau beli makanan atau minuman atau sesuatu, suruh aja Marcel, kan gampang tinggal dia yang beli. Ih, kamu lupa ya.
Lupa ya ini hari apaan? Hari apa emang ini? Ih, kok nanya balik sih? Tuh, ayo lo. Hari apa sih? Sayang beneran lupa. Aku ingatkan dulu ya. Oh, lupa. Ah, Apa? sayang ini tuh hari anniversary kita yang ke-7 bulan loh. Ih, masa aku nggak dibeliin apa-apaan? Anniversary yang ke-7 bulan. Wah, harus dirayakan ini. Yuk. Enggak dong, itu tulisannya. Udahlah, nggak usah dirayain, kita harus berhemat, begitu. Kirain mau dirayain. Emang mau dirayain dengan ngapain? Lu ya suami istri bebas terserah saya dong, Oh, ya kan? iya. Kok Bapak ikut campur urusan suami istri? Ini kesempatan saya loh. Udahlah, nggak usah diraya-rayain lah. Kita ini harus berhemat, sayang. Ih, kamu mah gitu, hemat apanya? Tahu nggak, 3 hari lalu kamu beli sepeda baru ya? Iya. Aku nggak marah. Aku nggak ngomel kan? Mm-mm. Terus 2 hari lalu kamu beli handphone. Handphone baru aku nggak marah. Iya. Nah kemarin banget kamu beli TV baru juga aku nggak ngomel. Masa aku minta hadiah aja kamu suruh aku hemat? Bahkan belanjaan online yang numpuk pun kamu juga nggak marah ya? Iya tuh udah kayak cucian baju. Tapi ini beda, sayang. Barang-barang itu kan semuanya penting. Loh terus hubungan kita nggak penting? Di tengah-tengah prahara rumah tangga yang mulai berkecamuk, datang kembali asisten rumah tangganya si Marcel, tapi dia datang sambil menangis-nangis. Kenapa ya? Kenapa ya? Kamu kenapa? Tahu kenapa sih? Datang-datang kok nangis? Mukanya hitam semua lagi. Ini Pak, saya tadi awalnya niat mau beli TV buat mas saya Pak, mau bahagiain. Tapi pas saya coba, pas saya tes, TV-nya malah meledak Pak. Gimana meledaknya? Kamu kenapa nggak bilang kalau kamu mau beli TV? Tahu nih kamu. Makanya kalau misal mau beli barang tuh dicek dulu, ditelaah dulu, kayak nyari pasangan gitu. Ini betul banget sayangku ini. Kemarin ya, saya juga habis beli TV. Nih, saya kasih tahu ya, kalau mau beli TV itu mendingan beli Realme Smart TV. Tuh, Realme Smart TV ini udah dilengkapi dengan Chroma Boost Picture Engine. Jadi dengan adanya fitur ini, bisa bikin warna di layar jadi lebih vivid dan cerah. Sama nih ya, fiturnya kayak yang biasa ada di smartphone Realme juga. Terus nih, Realme Smart TV ini menampilkan bezel-less design. Jadi frame pinggirnya itu udah tipis banget. Bikin nonton kita bisa lebih luas, nggak keganggu lagi sama frame yang tebel. Aku baru tahu loh sayang, ternyata Realme itu menghadirkan Smart TV yang keren dan secanggih ini. Makanya mantep kan? Kamu jangan ngomel-ngomel dulu. Barang yang aku beli itu penting karena banyak banget fungsinya. Belum lagi untuk suaranya nih, juga udah 24 watt, kuat stereo speaker dengan Dolby Audio. Nih ya, speakernya sampai ada 4. Wow, nggak kayak Smart TV kebanyakan yang cuma ada 2. Ini hasilnya jernih banget dan bisa bikin serasa kayak di sinema begitu. Iya ya sayang ya. Udah layarnya jernih, terus soundnya juga bagus banget ya kan. Bisa nih aku buat nonton video langsung dari internet ya. Iya makanya kan Realme Smart TV itu udah terintegrasi Android TV juga. Jadi kita bisa dengan mudah nonton konten apapun yang kita mau lewat aplikasi film bawaan atau yang bisa kita download sendiri. Selain itu, Realme Smart TV ini juga bisa Google Assistant. Jadi tinggal suruh aja deh tuh Google Assistant buat bantu cariin konten yang kita mau. Wah, bagus banget nih Pak ya. Kalau begitu Pak, saya pengen beli yang namanya Realme Smart TV Pak. Masih di kampung pasti seneng banget nih, pasti bangga. Tetangga-tetangga saya juga pasti Pak, Bu, pengen beli juga tuh yang namanya Realme Smart TV. Ya udah Marcel, kamu nggak usah sedih-sedih lagi. Mendingan kamu langsung beli juga tuh Realme Smart TV juga ya. Iya Bu. Kamu Kamu ada jangan lebih uang kan? mesra ke asisten rumah tangga daripada sama suami kamu dong. Sini. Enak kan? Cemburu banget. Kamu kenapa lagi? Tapi gini Pak, mohon maaf Bu. Uang saya nggak cukup. Marcel udah tenang aja ya. Ini tuh Smart TV terbaik di harganya. Nggak bakal nyesel deh ya. Kan bikin ibu kamu pasti seneng juga. Nanti kamu pakai uang saya aja dulu. Nanti tinggal dipotong dari gaji kamu. Wah, terima kasih ya Pak, Bu. Ingat bunganya 50% ya. Enggak. Enggak ya Pak? Enggak.
Akhirnya sang majikan menawarkan asisten rumah tangganya untuk membeli Realme Smart TV. Tapi selain itu Tonight Lovers, selain Smart TV, Realme juga mengeluarkan produk smartphone baru ya, Realme X50 Pro 5G. Realme X50 Pro 5G ini sudah support 5G, mengikuti tren 5G secara global. Keren kan kedua produknya? Dan Tonight Lovers, Realme juga ngadain challenge kekinian. Pastikan kalian sudah follow Instagramnya @realme-indonesia dan @netmediatama. Terus ikutan Realme 5G is here, challenge yang berhadiah AIoT trendy dari Realme. Untuk detail cara ikutannya kayak bagaimana, kalian bisa langsung aja lihat Instagramnya @netmediatama sekarang juga. Demikianlah Tonight Sketsa malam hari ini, Tonight Lovers. Kita bertemu lagi di sketsa-sketsa lainnya. Tetap di Tonight Show. Nungguin ya. Masih bersama kita Aulia Sarah dan juga Tante Christine Hakim. Baiklah. Sehat ya, Tante Christine ya. Sehat. Kelihatannya gimana, sehat kan? Sehat. Dia ternyata nontonin kita mulu Desta selama pandemi ya. Betul. Terima kasih Tonight Show. Wah. Sebulan di kamar, pulang syuting waktu itu tuh mulai pandemi kan. Karantina langsung. Langsung karantina, terus tidur kamar terpisah Ya. dengan suami sebulan. 32 hari tepatnya. Oh. Tiap malam untung dalam kondisi ya kita nggak waktu itu belum Iya, tahu iya, kan iya. corona itu seperti apa, iya. kita cuma dengar bahayanya. Jadi jujur aja agak khawatir, agak stres juga, dan nonton Tonight Show itu sangat sekali membantu. Terima kasih. Dan sangat terhibur, betul. Ya, ya, ya. Amin, amin, amin. Aulia juga sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Makin bersinar aja ya. Ya kalau gue baru pertama kali ketemu Aulia ya. Teman-teman lama. Kalau sama Desta dari dulu. Dulu yang menjodohkan gue sama Caca juga termasuk Aulia. Oh iya. Iya. Wah, fakta menarik Di sebuah juga ya. acara ya. Iya. Dulu ya. Dan kalau ngomongin soal Ibu Christine Hakim dan juga Aulia Sarah, Ya. banyak sekali fakta-fakta menarik nih ya. Fakta yang pertama Ya. kita akan bacakan ini ya. Jadi Mbak Christine Hakim ini hobi banget memasukkan benda ke dalam hidungnya. Waktu kecil tapi bukan sekarang lagi. Jadi Kecil. sempat masukin kancing ke dalam hidungnya ya, terus nyangkut sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit. Suaranya sampai bindeng. Iya. Wow, ini gimana ceritanya? Jadi Bu Christine. waktu kecil tuh kan ngempeng biasa kan, ngempeng gitu kan, ngedot, jari ya. Jadi, Ada empengnya sarung guling satu, sama sarung bantal bayi tuh satu, kan ada kancingnya. Aduh. Dan nggak tahu senang sekali dimasuk-masukin kayak Ya gitu. ampun. Sampai copot kancingnya. Itu juga nggak tahu kok copot, kok tiba-tiba suaranya bindeng si mbok kita yang yang itu, jagain. karena orang yang jagain karena orang tua waktu itu lagi tinggal di daerah di Tanjung Balai Karimun, pulau kecil. Iya, 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 iya. Begitu pulang langsung si mbok bilang, kok ini anaknya itu suaranya bindeng gitu kan, masuk kancing ke dalam langsung. Ya ampun. Kebetulan itu kan rumah kita di pinggir pantai 100 meter tuh ada rumah sakit yang cukup besar. Langsung digendong dibawa ke rumah sakit, umurnya 5 tahun. 5 tahun. Umur 5 tahun, tapi masih inget sekali. Bisa keluar tapi akhirnya kancingnya. Enggak. Terus diperiksa gitu, udah nggak ada kancingnya. Masuk tenggorokan langsung. Bablas kancingnya. Bablas kancingnya. Oke, bagaimana reka adegannya kira-kira? Kita akan coba mengingat kembali. Dan ini harus dipraktekkan secara nyata dan Iya. real ya. Kurang lebih seperti ini. Ini dia. Aku bosen aku masukin selalu ke dalam hidungku. Aku mau kasih yang lebih dahsyat lagi ya. Wah, ada kancing, aku masukin dulu ya ke hidungku. Beneran. Beneran dong. Ya, ini kancing, aku masukin dulu ke hidungku. Bapak! Oh, beda. Bapak ini gimana nih, Pak? Kancingnya masuk hidungku, Pak. Aku harus bawa ke rumah sakit, Pak. Aku tanah, Pak. Mohon maaf. Kak, tante itu waktu itu Digendong. Digendong. Ayo, Pak. Antar aku ke rumah sakit, Pak. Ayo, Pak. Antar, Pak. Ayo, Pak. Antar ke rumah sakit, Pak.
kedok. Kamu tuh ngapain? Mohon maaf ya teh. Bahaya banget. Kamu tuh ngapain sih? Iya nggak, lu diem deh, lu diem. Kamu ngapain? Masuk dalam bener. Masuk beneran. Makasih dok, makasih dok. Kok keluarnya kelereng? Itu pasti kancing bau upil ya. Iya, makasih ya dok. Dok, masih ada yang nyangkut nih dok. Apa yang nyangkut Ya, tuh? dok cek dulu yuk. Iya. Nah, itu fakta tentang Ibu Christine Hakim. Mbak Christine Hakim ya. Yang kedua, Ini ada tentang Aulia Sara nih. Aulia syuting jadi penari ular. Dan ketika lagi take, tiba-tiba ularnya lepas sampai 60 ekor. Akhirnya syuting berhenti dan semua sibuk mencari ular. ini syuting film apa? Film horor. Oh. Gitu, syutingnya di hutan, terus setnya tuh kayak kolam dan gubuk. Emang sengaja dilepas sih ular-ularnya itu 60 ular kecil gitu. Tapi mencar kabur. Krunya langsung kabur semua, terus aku di set kayak, ini jadi syuting gak sih? Itu nggak mungkin ketemu 60-60-nya dong. Enggak, Pasti ada yang enggak. hilang dong. Iya, pasti Sama kayak hilang. kancingnya Tante Christine kan. Akhirnya kekumpul lagi berapa? Akhirnya sekitar 50-an lah. Nah, hilang 10 kan. Ayo lo. Oke, bagaimanakah jika kejadian ini kita reka ulang? Ini nih. Saudara, apakah kita sudah siap untuk take? Ayo, gue direkturnya deh. Ayo. Nah, gitu Coba dong. ya, lo lagi syuting. Ya, ya, Kamu nanti, Iya, ketika Pak. ada ular-ular banyak, Oke. kamu berlagak ketakutan aja. Oke? Makeup. Pak, ini udah mereka udah Sudah, pas ya, udah Pak, bagus. ya? Udah bagus ya? Udah, siap. Kan ceritanya aku penari. Penari ular, kamu jadi penari ular ya? Agak penari ular. Penari ular. Penari ular. Penari ular. Nari. Jadi nari. Nanti kamu tunjukkan gerakan terluas kamu. Nanti ularnya datang. Oke, siap ya. Aku udah tahu Pak arahnya yang mana. Kamera rolling, sound, and action. Masukin dulu. Kenapa kayak begitu lagi? Di mana-mana Derek. Akhirnya sang sutradara dan pemain film dan semua krunya disantok ular beracun. Mati. Udah. Lagi di mana-mana kalau orang syuting tuh direkturnya nggak ada mantengin gini. Nggak ada. Ya karena saya suka, saya masuk ke dalam adegan. Udah, bubar. Yuk. Sini dong. Saya lupa. Saya host ya. Tapi banyak banget fakta-fakta soal Ibu Christine Hakim karena gue mengenal beliau dari kecil banget. Zamannya syuting Cut Nadine ikut sama papa dulu. Umur berapa waktu cutnya, Din? Kelas 3 SD di waktu film itu. tuh. Karena sekarang kita mau saksikan ini ada hadiah buat Bu Christine sama buat Aulia. Ini ada cerita lucu dari Marcel. Sedap. Halo Ibu. Halo Aulia. Selamat datang di CLBK Cerita Lucu. Wah, kocak! Hah. CLBK hari ini bercerita tentang film. Jujur saya pernah main film juga ya, meskipun 14 detik ya, cameo aman lah tapi ya. Tapi ketika saya nonton film sama pacar saya tuh paling senang nonton film horor gitu. Karena di film horor itu kita bisa mendapatkan kesempatan yang tidak terduga ketika ada hantunya. Nah, temen saya cerita waktu itu, Pak. Waktu itu cewek gue pas waktu dia langsung peluk cowoknya, Pak. Ih, badannya sokul padahal kakinya tremor, Pak. Itu tuh biasanya cowok tuh. Cowoknya gitu tuh biasanya. Besokannya saya coba sama gebetan saya. Saya nonton film horor. Pas saya nonton film horor, setan udah keluar. Wah, gak teriak, Pak. Ternyata cewek saya yang saya deketin itu anak indigo. Terus dia bilang, filmnya emang ada setannya, kelakuan kamu yang setan katanya. Jadi akhirnya nggak jadi kan. Tapi kalau misalkan kita bayangkan gitu ya film horor, kalau misalkan ada di rumah saya, itu yang tadinya horor malah jadi komedi gitu. Kenapa? Kayak contohnya kalau misalkan masuk kamar mandi gitu, Pak. Di kamar mandi itu kok kamar mandi saya sempit gitu. Setan yang tadinya mau masuk kamar mandi mau nakut-nakutin malah jadi nggak takut gara-gara kesiram gitu. Jadi yang tadinya pengen serem malah pengen mandi satunya. Kuntilanak di rumah saya buru yang tadinya bawa melati jadi bawa aloe vera.
terus. Ramos terus. Dan kalau misalkan nih setan di rumah saya nih, misalkan kan saya dikejar-kejar nih, misalkan tolong gitu. Itu kejadiannya nggak mungkin panjang. Karena kita 3 langkah aja udah mentok. Jadi adegannya sangat singkat gitu. Tapi yang bikin saya sebel adalah di akhir-akhir ini saya sering banget gitu ngelihat teman-teman di misalkan di sosial media sering banget ngirim-ngirim link-link streaming film secara ilegal gitu. Jujur saya nggak suka banget gitu Pak, karena film yang dibuat itu adalah suatu karya seni yang banyak banget prosesnya. Betul. Mie yang instan pun itu pasti ada prosesnya kan. Iya. Itulah yang terjadi sama karya seni, termasuk film. Betul. Dan untuk kalian semua, saya pernah bilang Pak, jangan gitu dong, jangan langsung di-upload secara gratis dan juga ilegal. Dia jawab apa? Iya, tinggal bikin lagi. Wow. Tinggal bikin lagi. Enteng banget mulutnya kayak dompet saya, Pak. Kesel banget saya, tante saya. Karena kan kalau misalkan kita bikin film, saudara-saudaraku tercinta yang ada di luar sana, film itu kan banyak banget yang bergantung sama film. Ya. Ada kru, ada pemain, ada figuran, sutradara, banyak juga ada penulis, dan itu banyak banget prosesnya. Wah, betul. Saya takutnya kalau misalkan banyak banget orang-orang yang upload secara ilegal, ya kan tukang martabak juga nggak seneng. Kalau martabaknya dicomot secara ilegal ya kan? Benar. Ya kan? Benar. Jangankan film gitu, tukang martabak aja marah kan, bisa diadonin mulut kita. Gara-gara kelakuan kita gitu Pak, ya kan? Apalagi film gitu, karena saya takut gitu. Kalau misalkan seluruh orang yang membuat film karya seni tidak dihargai, industri ini akan menjadi lebih miskin kan? Lebih nggak ada dananya lagi, karena tidak dihargai. Saya takut Pak nanti Kapten Amerika gara-gara miskin, tamengnya pakai kuali Pak. Gara-gara emang kagak ada dana gitu. Iron Man nih, yang kelap-kelipnya nih, itu jadi redup gitu. Terus kelap-kelip biar lightingnya agak irit gitu Pak. Dari jauh mesin kiri gitu. Terus apa lagi? Thor yang tadinya dia bangga banget dengan palunya, masukkan palunya kecil banget Pak. Ditanya sama Iron Man, kenapa kecil banget palu lu? Iya nih abis minjem sama kuli gitu. Jadi gak asik dong ya kan. Makanya untuk para Tonight Lovers yang ada di rumah, kalau kalian dapat link itu udah nggak usah dihargain lah. Karena dengan kita menghargai suatu karya seni, kita pasti akan mendapatkan hiburannya sampai kapanpun kita hidup. Terima kasih. Terima kasih sudah mengajarkan cerita lucu. Bah, kocak! Ada pesan-pesan selalu ada. Itu, Sel. Ya. Terima kasih. Mari, Iya. terima kasih. Makasih Marcel, dan jangan kemana-mana. Di sini kita kembali lagi bersama Ibu Christine Hakim dan juga Aulia Sar. Tony Tonight Show. Stay too long. Now I'm wondering if your love still strong. Signs in the river, I'm yours. Yes, balik lagi masih bersama tamu-tamu kita dan juga Hesti Enzi. Ya. Dan malam hari ini kita mau minta opini dari masing-masing aktris-aktris ini. Semua Jadi- sudah bisa dibilang aktris dong ini. Di meja sudah ada papan bertuliskan tidak setuju dan setuju. Ya. Nanti tinggal mengacukan papannya aja. Saya dan Desta akan mengajukan sebuah statement. Setujukah kalau aktor itu akan selalu lebih mahal daripada aktris? Setuju atau tidak setuju itu kan Ini hanya opini contoh, masing-masing. hanya Contoh contoh aja, ya. misalkan. Oke, Pertanyaan pertama, langsung kita mulai. kita masukkan setuju, tidak setuju. The first question. Gaya banget. Takut. Setuju atau tidak setuju? Cerita yang bagus tidak selalu laku di pasaran. Setuju atau tidak setuju? 1, 2, 3. Cerita yang bagus tidak selalu laku di pasaran. Cerita yang bagus nggak selalu laku. Oke, dari Hesti dulu. Setuju sih. Banyak Karena- banget cerita yang Tidak bagus. selalu laku. Yang Tidak bagus selalu laku. banget. Oh. Biasanya tuh malah yang bagus-bagus kurang laku. Yang kurang laku. Yang bagus banget banyak banget yang nggak selaku yang tertentu gitu. Ya. Banyak banget cerita bagus yang justru Oke. nggak kelihatan, nggak kedengeran. Aulia juga berpendapat seperti itu, tidak setuju Aulia ya? Karena Karena ya itu mungkin dari susunan-susunan bintangnya atau apa kan kadang kan nggak cuma ceritanya doang. Banyak faktor ya? Banyak faktor lah gitu. Enzi,
Setuju, maksudnya sayang banget kadang-kadang udah filmnya bagus, tapi misalkan budget untuk promosinya kurang, akhirnya jadinya filmnya nggak terlalu banyak ke expose, akhirnya penontonnya juga sedikit gitu. Satu jawaban yang berbeda. Di komen gue. Kita lihat justru data dari seorang legenda ular putih. Udah ngajarin Ibu Christine Hakim menjawab tidak setuju. Marahin Bu. Pertanyaannya kan cerita kan tadi bilangnya kan? Iya. Iya kan? Cerita yang bagus tidak selalu laku. Iya. Bukan salah ceritanya, Betul. sutradaranya. Barangkali yang nggak bagus. Santai dong, bro. Gimana bu? Nggak paham. Kan dibilang cerita yang bagus. Setuju atau tidak setuju kalau Tidak cerita setuju. yang bagus itu nggak selalu laku nih filmnya. Ceritanya bagus, Tapi nggak. tapi di pasaran nggak laku gitu. Sebetulnya bukan belum tentu laku kali ya, belum tentu bagus. Pertanyaannya yang salah. Karena kita tidak memberikan pertanyaan, kita berikan pernyataan. Statement. Ya, statement yang salah. Sebenarnya salah. Tapi bener kan, banyak film bagus yang ternyata nggak laku, banyak kan dong? Kayak ini satu segmen cuma satu. Kamu siapa? Tapi memang iya. Next. Setuju atau tidak setuju? Pemain atau bintang film 80% menentukan kesuksesan dari sebuah film. Setuju? Enzi setuju? Setuju. Tergantung 75%. bintangnya. Ya kan menurut aku kan sebelum pemilihan itu film itu jalan kan ada proses casting. Nah tugasnya casting itu memilih pemain-pemain yang sesuai sama apa yang mereka cari karakternya. Gitu. Menurut aku jadi ya pemain 80% gede loh ini. Berarti tergantung karena pemainnya aja. 80%. 75 tadi yang kata menurut aku iya gitu. Jadi ini cuma pemainnya doang loh. Ya enggak kan pemainnya kan dikasih pemainnya kan dikasih beban, maksudnya bukan dikasih beban, dikasih cerita. Gini, film itu ada berapa persen cerita, berapa persen director, Ada berapa cerita. persen art. Kalau nggak ada pemainnya, maksudnya kan 75% yang akan memainkan cerita itu tersebut ya pemainnya. Jadi Ada filmnya ceritanya bagus banget, pemainnya mungkin ya Baru-baru semua. Baru dan masih mungkin- diplastikin. kalau kakak bilang kayak gitu tandanya beda. Kakak harus setiap pertanyaannya bintang aktor, maksudnya aktor yang bener-bener ngerti Makanya nggak? saya bilang kesuksesan dari sebuah film. Iya, tergantung pemainnya kan. Iya. Pemain itu kan nggak harus yang udah bintang. Kalau pemain biasa, kalau kata dia punya bakat yang bagus, bisa jadi sukses juga film itu. 80%. Ya udah, pertama tidak. Tapi 75% loh. Ya udah. Ini kan pernyataan. Aku Saya opini cuma aku berusaha setuju. memberikan penjelasan lebih detail lagi. 75% loh ini pemain. Ya udah, iya. Andy setuju Ya Pak. nggak masalah. Itu saya cuma meyakinkan saja. Aku nih soalnya ini kayak gini aku nggak suka. Sesudah ready. Oke. Ya. Bagaimana dengan Aulia? Aku setuju, tapi 75% gede banget. Nah, ini ya. Itu. Gue ya aku setuju aja. Menurut aku ya pelakor Pelaku. ya kan penting tahu. Christine juga setuju. Setuju. Nah coba kita tanya Kenapa sama yang opininya? Ibu waktu main di Eat, Pray and Love Ya. itu menggantikan pemain yang sudah seminggu syuting. Oh iya. Ya. Julia Roberts itu filmnya Julia Roberts itu kan? Ya. Sebelum ibu involve, ada pemain yang sebetulnya sudah memerankan Jadi karakter itu. itu. Sudah Karakter seminggu itu syuting. sudah seminggu syuting, tapi karena satu dan lain hal harus diganti. Oke. Dan terakhir itu satu komplimen buat ibu terang. DOP-nya yang kemudian menang Oscar dia, tapi bukan di film itu ya. Gitu take pertama itu shot ibu hari pertama dia bilang akhirnya kamera gue bergerak. Dia bilang. Jadi bayangkan betapa pentingnya peran seorang pemain itu gitu ya. Kalau itu bayangkan that's one of the best cameraman in the world ya, Ya. dapat Oscar. Ya. Sebagus apapun gambar yang dia coba create dengan Ya. lightingnya, dengan komposisi semua segala Ya. angle, tapi kalau pemain memang tidak bisa menghidupkan, Ya. maka ya itu kan seperti gambar mati aja kayak foto. Ini jawabannya saya nantikan. Ini contoh dong. Ada contohnya jadi jelas orang. Lu tadi, ya karena kan aku nggak mungkin aku bilang dulu pas aku main GGS itu kamera nggak mungkin, ngerti nggak? Ini kamera net HD juga nggak akan hidup kalau aku nggak ketawa. Ya kalau Kak Desa nggak joget-joget itu kan butuh pemain. GGS itu apa? Bu, Ganteng-ganteng serigala dulu dia. Ganteng serigala. dia main sinetron Bu aku dulu. jadi vampir. Ibu mau lihat acting aku lari?
pengen diisep darahnya. Dia tiap malam ngomong vampir, Mas. Mampir. Berapa orang pengen diisep darahnya sama Enzi karena jadi vampir. Kalau NC ada siapa jamin? namanya Ibu Laras. Pasti tadi Retno. setuju. Setuju. Tadi tidak setuju. Tadi tidak setuju. Anda tidak setuju. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Banyak opini sendiri. Iya. Ntar lu, hidung kamu ada kancing ya? Ini kenapa Kalau kita gue- sering main ini, Bu? Karena kita pengen melatih semua orang memberitahu bahwa it's okay pendapat. untuk Iya, berbeda. iya, Betul. iya, Lu nggak iya. harus diseragam. Betul. Iya dong. Ya. Dua kata-kata yang bijak banget. Dan kalau ada orang yang beda sama lo, jangan lo bully, jangan diasingkan, jangan berubah juga. Anaknya siapa ya ini? Kok Ya? bijaksana sekali Iya, anaknya iya. siapa Saya ya? anaknya Payan Rompis. Ibunya Haryati. Iya benar. Dia punya kakak. Gimana sih? Kalau gue nggak setujunya di 75%-nya. Yakin? Mungkin 50% iya. Oke. Tapi selebihnya kayak cerita tuh penting banget menurut gue. Cerita dan direkturnya. Itu sih. Jadi kurang keren gitu. Iya. Tapi Bu, boleh terusin nggak sih tadi pernyataan Ibu tadi yang bilang kameramen yang dunia lah istilahnya dapat Oscar, dia bisa bilang akhirnya kamera gue bergerak gitu. Berarti Iya. apa ya maksudnya kalau orang awam gitu? Pemain kalau artinya dia tidak perform, ya jadi adegan itu nggak akan hidup. Bukannya kalau pemeran udah sama Astrada nanti lo kesini garakannya sini enggak ya? Blocking. Kan yang Blocking. tersulit adalah Menghidupkan tuh kan bukan dari blocking. yang tersulit adalah bahwa ini kan sebetulnya di depan kamera sudah alam yang berbeda dengan yang di belakang kamera. Iya. Nah, bagaimana menghidupkan alam yang memang di-create ini oleh semua elemen itu. Pemain lah yang menghidupkan itu. Kalau enggak ya dia hanya menjadi sebuah set yang tidak ada rohnya. Aku boleh nggak sih satu? Kayak waktu aku nonton Udah bagus tuh modalnya saya. Iya. Ini kan workshop acting. Iya, gue jadi pengen workshop acting. Waktu aku nonton film Tanah Jahanam ya, bener kan Tanah Jahanam? Perempuan Iya. Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam. Aku kan ngeliat actingnya ibu ya, Iya. yang dia sendirian terus dia pokoknya Oh, kayak sorry. apa sih bu tuh monolog Iya. sendirian gitu tuh apa ya? Lagi ngapain tuh Itu ceritanya? sebetulnya maksudnya adegan ritual. Jadi Adegan ritual Iya. itu kan di-create sendiri berarti sama ibu atau gimana? Maksudnya ibu ngebayangin sendiri? sebetulnya waktu persiapan Mas Joko sudah mengundang koreografer Mas Eko dari Solo yang Iya, yang Mas sama Eko. Madonna Iya, itu kan, iya. penarinya Madonna kan. Kira-kira 15 menit. Terus setelah itu ibu berpikir nggak mungkin ya adegan ritual yang ini harus 15 menit. Itu panjang sekali kan. Terus ibu tanya balik sama Joko, Jok, ini nggak mungkin dong 15 menit, berapa menit menurut kamu? Nggak lebih dari 30 second atau 1 menit paling lama gitu ya. Ya kira-kira 30 second lah Bu. Ya sudah lupakan saya tuh koreografer. Dan akhirnya memang waktu di set, Joko cuma bilang, Bu, pokoknya ibu bergerak saja, kamera akan follow ibu kemanapun ibu bergerak. Itu kan lebih setengah mati juga lagi. Bener-bener yang nonton tuh merinding Itulah kak, namanya itu kamera namanya. akhirnya bergerak gitu. Kalau saya tutup dengan jawaban saya, nggak usah kali. Kayaknya tadi kalau bisa tadi bagian hati diedit aja boleh. Oke, terima kasih buat Ibu Christina juga